karena memang selama ini air bersih sudah ada, hanya terjadi kerusakan. Waktu selesai di paslon nomor urut 1. Terima kasih tadi sudah menanggap balik dari paslon nomor urut 2 dan nomor 3. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2, pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Dengan hormat kami jemput panelis Bapak Jeffrey Agala, advokat dan pegiat pemilu, untuk mengambil daftar nomor undian pertanyaan dalam fishbowl yang sudah disediakan. C3. C3. Ya. Pertanyaan akan ditujukan kepada paslon calon wakil nomor urut 2, C3. Baik Bapak Ibu, paslon nomor urut 2, calon wakil akan menjawab pertanyaan panelis C3. Masih tersegel paslon dan masyarakat. Mohon perhatian, saya akan membacakan satu kali, disimak, dijawab, kemudian nanti ditanggapi balik oleh kedua paslon dan juga paslon yang mendapat pertanyaan. Pertanyaan C3, subtema, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, dan provinsi dengan nasional. Salah satu persoalan yang belum terselesaikan di Sumba Barat Daya hingga saat ini adalah kodifikasi wilayah. Secara administrasi, terdapat 6 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya yang secara de facto berada di wilayah Kecamatan Kodi Balakhar, tetapi secara de jure masih berada di wilayah Kecamatan Kodi Bangedo. Kondisi ini berdampak pada persoalan administrasi kependudukan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan administrasi kepemiluan. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon untuk menyelesaikan persoalan ini? Baik, terima kasih. Mohon Bapak menunggu dulu. Kita menunggu durasi Bapak supaya waktunya sama. Iya, boleh menjawab dengan waktu yang diberikan dari saat ini 3 menit. Silakan. Untuk menyelesaikan persoalan kodifikasi wilayah yang seolah-olah terkatung-katung sekian lama, tentu memang dibutuhkan komunikasi. Komunikasi kita akan menjadi komunikasi berjenjang. Walau Undang-Undang 32 tahun 2004 membuka ruang otonomi daerah, tetapi tidak akan terpisah dari provinsi, terutama di bagian pemerintahan. Lalu yang kedua, kita juga tidak akan pernah lepas daripada pemerintahan yang berada di pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Kodifikasi ini tentu memang juga harus dimulai dari desa atau kecamatan yang bersangkutan yang berada di pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Kodifikasi ini tentu memang juga harus dimulai dari desa atau kecamatan yang bersangkutan. Ada itikat baik masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa mereka ditinggal dalam hal dipilah, padahal itu pemekaran dan pembentukan desa yang baru. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Komunikasi tentang kodifikasi tetap ketika kami nanti terpilih akan kami lakukan intens supaya jangan ada lagi desa-desa pada kecamatan yang berbeda. Mungkin bisa ditambahkan. Silakan. Jadi persoalan kodifikasi 6 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya ini sebenarnya sudah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Persoalan ini terkatung-katung pada waktu yang lalu karena belum jelasnya batas wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Ini persoalan di Kodi Bangedo, Belagar. Tetapi dalam perjalanannya ketika kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi, kodifikasi ini sudah keluar pada bulan yang lalu. Dengan munculnya Permendagri nomor 44 tentang batas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Secara otomatis kodifikasi itu keluar. Kenapa? Karena 6 desa ini masuk dalam wilayah Sumba Barat pada saat itu. Mengingat Undang-Undang nomor 16 tahun 2007, batas Kabupaten Sumba Barat Daya ada di Karangindah sana, di Sungai Polapare. Nah, dari Sungai Polapare itu membatasi Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dan 6 desa ini masuk di wilayah sana. Saya pikir tidak ada persoalan soal itu,
tentu kalau kami dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi pimpinan daerah ini, kami akan melakukan koordinasi komunikasi secara intens dengan membawa Permendagri nomor 44 sebagai dasar untuk mendapatkan kodifikasi terhadap 6 desa tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik. Akan ada juga hal-hal lain yang dibenahi, tidak hanya kodifikasi. Tentu memang terkait dengan pemekaran-pemekaran kecamatan. Itu juga akan membutuhkan kodifikasi lanjutan. Apabila memang kami nanti terpilih, jelas bahwa kodifikasi menjadi soal yang akan diurus terlebih dahulu daripada daripada pemerintahan desa dan kecamatan. Ya, waktu selesai untuk paslon nomor urut 2. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Dan kesempatan kami akan berikan kepada 2 paslon lainnya untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan. Berkenan calon wakil bupati nanti untuk menanggapinya. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya pikir persoalan kodifikasi 6 desa adalah sesuatu hal yang sangat-sangat substansi. Karena itu berhubungan dengan administrasi, berhubungan dengan kesejahteraan, berhubungan dengan transportasi, berhubungan dengan berbagai macam hal, termasuk politik pada hari ini masih ada di Belaga dan Mengedo, masih seperti yang disampaikan tadi. Karena itu, maka ke depan dibutuhkan pemimpin yang kuat, yang paham, yang bisa eksekusi betul. Pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan antara 2 bupati. Kalau kami terpilih, mudah kita komunikasikan di sana. Dan untuk kepentingan masyarakat, dan saya yakin dan percaya mereka juga mau di Sumba, di Belaga dan Mengedo, dan kita akan selesaikan ini komunikasi dengan provinsi dan pusat untuk bisa kita eksekusi sesuai dengan waktu 5 tahun ke depan kita akan selesaikan. Sehingga demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Tersisa 7 detik. Tidak dimanfaatkan. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada paslon nomor urut 1, calon wakil. Silakan untuk menanggapi lagi. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Baik, terkait persoalan 6 desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya mau menyampaikan begini. Ke depan kita akan dorong pemekaran kecamatan, terutama desa Kaudoeta dan Wewela. Saya mau bilang begini, paket Ratu Angga membangun desa menata kota, dan itu kita akan tata mengkomunikasikan kembali bersamaan. Kita akan dorong pemekaran kecamatan, terutama desa Kaudoeta dan Wewela. Saya mau bilang begini, paket Ratu Angga membangun desa menata kota, dan itu kita akan tata mengkomunikasikan. Kita akan baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada paslon nomor urut 1, calon wakil. Silakan untuk menanggapi lagi. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Baik, terkait persoalan 6 desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya mau menyampaikan begini. Ke depan kita akan dorong pemekaran kecamatan, terutama desa Kaudoeta dan Wewela. Saya mau bilang begini, paket Ratu Angga membangun desa menata kota, dan itu kita akan tata mengkomunikasikan kembali bersama dengan Mendagri yang ada di pusat, dengan relasi kita yang ada di pusat. Kita pastikan topografi sesuai dengan potensi yang ada di desa. Jadi tidak mungkin desa yang ada di Kecamatan Kudi Utara, dia bisa masuk di Kecamatan Kudi Melagar, sedangkan dia berbatasan langsung dengan Kudi Besar. Contohnya seperti demikian. Jadi Ratu Angga memastikan ke depan ketika Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati, membangun desa, menata kota sesuai dengan letak geografis, kembali pada posisi semua untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat di desa, untuk pelayanan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kodifikasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah akan melakukan upaya komunikasi agar persoalan kodifikasi segera mungkin diselesaikan. Waktu selesai untuk paslon nomor urut 1. Dan kini kesempatan untuk paslon nomor urut 2, calon wakil. Silakan menanggapi kembali apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu yang sama 1 menit, jika lebih akan ditambahkan oleh calon bupatinya. Terima kasih untuk tanggapan, masukan dari paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 dan 1. Itu semua untuk memperkaya hasanah. Memang terkait kodifikasi, dia ini sangat pemerintah, jadi sangat sulit difahami. Oleh karena itu memang tidak akan ada tanggapan lain. Karena ini hal khusus, orang yang paham pemerintah dulu baru tahu ini. Sehingga itulah yang saya maksudkan. Oleh karena itu saya juga serahkan kepada Bapak
Terima kasih terkait dengan kodifikasi desa sesuai dengan pertanyaan tadi. Lalu kemudian dijawab pemekaran kecamatan, saya pikir tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya antara kodifikasi desa dengan pemekaran kecamatan. Saya ini bertugas untuk melakukan pemekaran kecamatan Blagar pada waktu yang lalu, kecamatan Wejenga Tengah pada waktu yang lalu. Lalu kemudian masalah kodifikasi itu masalah pemerintahan desa, batas administrasi antar desa yang ada di situ. Bukan masalah pemekaran kecamatan. Waktu selesai untuk paslon nomor urut 2, terima kasih. Iya. Dan kesempatan selanjutnya kami akan berikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk nanti menjawab pertanyaan dari panelis. Nanti waktu tersisa ditambahkan oleh calon bupatinya. Kami undang dengan hormat panelis Bapak Bilno PSH LLM untuk mengambil nomor undian daftar pertanyaan dalam fishbowl yang ada di depan. Silakan. Nomor A3. 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 Ya. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaan nomor A3 dengan amplop masih dalam keadaan tersegel dan dijamin kerahasiaannya. Saya akan membacakan satu kali, mohon paslon nomor urut 3 khususnya calon wakil bupati menyimak dengan baik dan paslon lainnya silakan menyimak jawaban yang disampaikan untuk ditanggap balik nanti. Pertanyaan A3 subtema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi sumber daya laut dan pesisir yang sangat besar dengan garis pantai sepanjang 96,7 km. Sehingga sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh William dan Lily Foundation, potensi besar ada di 5 desa pesisir, yaitu Desa Perokonda, Desa Perobatang, Desa Wainyapu, Desa Tanamete, dan Desa Letekonda. Pertanyaannya, apa langkah strategis yang disiapkan Desa Tanah dan pantai sepanjang 96,7 km sehingga sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh William dan Lily Foundation, potensi besar ada di 5 desa pesisir, yaitu Desa Perokonda, Desa Perobatang, Desa Wainyapu, Desa Tanamete, dan Desa Letekonda. Pertanyaannya, apa langkah strategis yang disiapkan oleh paslon untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas dari desa yang berkelanjutan sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir pantai? Kesempatan kami berikan kepada calon wakil nomor urut 3 untuk menjawab dengan waktu 3 menit dari mulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Langkah strategis yang kita akan lakukan untuk mempercepat kemajuan dan 5 desa khususnya dan 1 SPD pada umumnya, maka langkah strategi kita adalah 1, membuat need assessment, kemudian kita membuat pengkelompokan, kemudian bikin grand design, membuat strategi, kemudian kita coba komunikasikan betul dari SPD, kita membuat strategi percepatannya, kemudian kita... Kartu kredit bisa sesimpel ini. Honestcard, konsep baru kartu kredit simple di Indonesia. Pengajuan simple, 100% online. Coba komunikasikan dengan provinsi dan juga dengan pusat. Setelah itu bisa kita lakukan rencana aksi, kemudian kita melakukan cost sharing antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah kabupaten, dan mungkin juga stakeholder lainnya yang ada di daerah ini dalam rangka untuk membangun 5 desa pesisir ini untuk lebih maju, lebih berkembang ke depannya, ya provinsi dan pemerintah kabupaten, dan mungkin juga stakeholder lainnya yang ada di daerah ini dalam rangka untuk membangun 5 desa pesisir ini untuk lebih maju, lebih berkembang ke depannya,
yang pada akhirnya bisa memberi dampak positif dari peningkatan pendapatan asli daerah. Saya pikir itu dapat kami sampaikan, mungkin ditambahkan oleh Pak Bupati. Silakan. Betul, kurang lebih 15 tahun potensi ini sama sekali tidak digarap. Yang akan kita lakukan adalah para nelayan, para potensi mereka itu kita akan buat koordinasi secara baik dan kita membantu alat tangkap yang besar untuk kepentingan mereka. Yang kedua, dermaga-dermaga kecil yang bisa menghubungkan antara wilayah, saya kira itu perlu kita lakukan agar mereka bisa leluasa, bisa melakukan kegiatan-kegiatan wisata bahari. Yang ketiga, kebetulan Menteri Perhubungan itu di bawah koordinasi AHY, saya kira paket aman jika diberkati itu akan melakukan komunikasi yang intensif. Tapi sekali lagi, wisata bahari menjadi pilihan yang bagus untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Disitulah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh soal ikan, banyak jenis ikan yang ada di Kodi dan di daerah ini bisa menjadi bagian dari proses untuk kita mengekspor ke daerah-daerah lain. Saya kira ini potensi yang luar biasa. Untuk itu kami dari paket aman memang punya concern betul 5 wilayah itu untuk dijadikan wisata bahari untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi ke depan. Demikian. Masih ada waktu 21 detik, tidak dimanfaatkan? Iya. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis, disimak baik oleh paslon 1 dan paslon 2. Kesempatan kami berikan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Jika ada waktu boleh ditambahkan oleh calon bupati. Silakan. 1 menit dari sekarang. Baik. Amanah Undang-Undang Desa untuk mengembangkan desa tertinggal menjadi desa berkembang, desa mandiri sehingga menghasilkan desa-desa pariwisata. Tentunya wisata bahari menjadi prioritas di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oleh sebab itu intervensi APBD 2 untuk mengembangkan potensi pariwisata bahari kita akan dorong. Kami tahu betul bahwa potensi Pero desa penghasil cumi ratusan ton per tahun bahkan ribuan ton per tahun. Kita dorong alat tangkap. Kami yakin dan percaya Sumba Barat Daya punya potensi snorkeling, diving, bahkan mampu bersaing di taraf internasional. Tergantung dengan teman-teman nanti ke depan kita kerjasama dengan teman-teman pemerhati wisata, LSM, NGO untuk kita promosikan Kabupaten Sumba Barat Daya. Tidak hanya 5 desa di pesisir pantai, tapi 173 desa, 2 kelurahan yang punya potensi luar biasa kita promosikan di kancah internasional. Kami yakin dan percaya Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya menjadi kabupaten terbaik di tingkat internasional. Sekian, terima kasih. Tersisa 4 detik. One village, one product, 1 produk unggulan akan didorong. Waktu selesai paslon nomor urut 1. Terima kasih sudah menanggapinya. Dan kesempatan kami berikan kepada calon wakil nomor urut 2 untuk juga menampilkan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Silakan, waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Ke-6 desa yang dimaksud pada pesisir pantai itu telah ada dalam pemetaan pariwisata kabupaten. Terkait dengan situasi mereka, memang dibutuhkan APBD mengintervensi. Itu satu. Yang kedua, bahwa konsentrasi pembangunan kita, konsentrasi pimpinan daerah, bahkan selama 15 tahun berganti pemimpin, intervensi kepada mereka itu tidak terjadi. Dari planning kabupaten, master plan pariwisata, 6 desa itu masuk pada pemetaan. Kenapa? Karena kami ini lahir dan besar di Sumba Barat Daya. Kami tahu itu desa, jarang diintervensi. Tetapi bahwa masukan yang paling berharga perlu kita tindak lanjuti dan terima kasih paket nomor 3 mengangkat itu. Waktu selesai paslon nomor urut 2 dan saatnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil nomor urut 3
dan nanti ditambahkan paslon calon bupati untuk tanggap balik terhadap paslon nomor urut 2 dan 1. Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Khusus 5 desa di daerah pesisir. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Masyarakat di situ kita harus memberikan modal untuk mereka bisa berkembang. Yang kedua, penataan kampung-kampung mereka. Dan air bersih. Yang ketiga, kita buat event-event nasional dan internasional di 5 kampung itu agar dia terkenal, dipromot di dunia internasional, agar 5 kampung ini menjadi tujuan kunjungan dari wisata-wisata internasional. Saya kira bisa ditambahkan oleh Bapak calon wakil bupati. Terima kasih. Ya, mimpi untuk menjadikan SPD menjadi terbaik di internasional itu jangan sampai adalah sesuatu yang fana, ya. Jadi kita harus berangkat daripada keadaan kita berada pada saat ini. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3 dan Bapak Ibu hadirin, kita berikan semangat lagi untuk ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang luar biasa hari ini. Iya, sudah menjawab pertanyaan panelis dan juga ada jawab dan tanggap balik tadi. Begitu bersemangatnya. Dan sesaat kita akan jeda, kami berikan kesempatan ketiga pasangan calon untuk beristirahat sejenak. Kita semua akan mengikuti pesan-pesan berikut ini.